Puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Puji Tuhan. Kita berkumpul pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Judulnya sederhana, yaitu indahnya melayani. Indahnya melayani. Dua kata yang sederhana Bapak Ibu. Mengapa ini menjadi perenungan kita? Karena ini penting dalam hidup kita. Bukan cuma buat pelayan-pelayan Tuhan, tapi buat kita semua. Ya, buat kita semua, bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa menikmati indahnya pelayanan. Bagaimana kita bisa mengakhiri pelayanan kita dengan indah. Bagaimana kita bisa menikmati hidup kita dengan indah. Dan sekaligus kita mengakhiri hidup kita dengan indah. Karena selama ini saya perhatikan, banyak sekali pelayan-pelayan itu yang pada awal-awalnya mereka semangat sekali. Mereka semangat, menggebu-gebu. Awal masuk pelayanan dia semangat 45, ya, pantang menyerah dia. Hujan, badai diterjang gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya nanti di tahun kedua, tahun ketiga kena gesekan kiri, kena gesekan kanan. Akhirnya padam juga itu semangatnya. Kadang-kadang juga gitu. Pelayan awal-awalnya mereka semangat sekali. Dia tampil di depan. Tapi akhirnya setelah 2-3 tahun, yang karena dia sering tampil di depan, muncul kesombongan dia. Dia merasa dia yang paling berjasa dalam pelayanan. Kalau nggak ada aku, nggak ada gereja. Kalau nggak ada aku, suaranya itu jelek semua. Kalau nggak ada aku, yang menerima tamu nanti nggak cocok. Yang paling cocok aku. Nih loh aku yang jago bawa firman Tuhan. Kalau aku bawa firman Tuhan tuh semua diberkati. Itu gara-gara aku. Awalnya semangat, tapi lama-lama di saat kesombongan itu hadir dalam hatinya, akhirnya dia jatuh. Demikian juga banyak pelayan-pelayan itu awalnya mereka semangat, hadir, rajin. Tapi di saat dia kena hatinya, tersinggung, bubar. Wes nggak pelayan lagi. Ada lagi satu tipe lagi. Awalnya dia semangat, wah pelayanan. Tapi di saat lama-lama dia keperluan hidupnya semakin berat. Aduh, melayani kok nggak punya duit ya. Melayani kok hidupnya pas-pasan. Udah, pindah aja lah. Aku tinggalin pelayanan. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu semua. Dalam kehidupan kita juga seringkali seperti itu. Inilah Bapak Ibu semua. Mengapa penting tema pagi ini? Indahnya melayani. Bukan cuma buat pelayan pagi hari ini, tapi buat kita semua. Ya, kita semua bagaimana kita belajar. Bagaimana kita bisa belajar melayani dalam hidup kita. Kita bisa belajar hidup ini kita akhiri dengan indah. Siapa di antara Bapak Ibu yang enggak kepingin berakhir dengan indah? Ayo angkat tangan yang enggak kepingin. Kita semua kepingin kan? Ya. Siapa di antara pelayan-pelayan Tuhan yang kepingin hancur pelayanannya? Enggak ada kan? Kita semua ingin mengakhiri yang semua indah. Tuhan sudah membuat kita sebagai biji matanya. Ya. Tuhan memandang kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Makanya itulah kunci kita. Ayo sama-sama kita renungkan firman ini. Ayo sama-sama kita akhiri semuanya dengan indah. Ya. Kita buka dulu dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Tujuan dari khotbah pagi hari ini adalah agar kita bisa melayani Tuhan dengan sikap melayani yang tepat. Bukan cuma agar kita bisa melayani. Kalau cuma sekedar melayani, nggak akan berakhir dengan indah. Tapi kita melayani harus dengan cara yang tepat, ya. Nggak cuma tepat, Bapak Ibu. Tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu merupakan suatu penyembahan kita. Suatu penyembahan yang benar. Pelayanan itu adalah suatu penyembahan yang benar. Kalau kita bisa menyembah dengan benar, maka itulah yang akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Ya, Bapak Ibu, ini penting. Jangan cuma sekedar melayani, jangan cuma sekedar bekerja, jangan cuma sekedar hidup, tapi hiduplah dengan tepat, bekerjalah dengan tepat, bekerjalah yang berkenan buat Tuhan. Ya, hiduplah yang berkenan buat Tuhan. Karena melalui itu kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, yang kita bicarakan saat ini bukan cuma pelayanan. Yang kita bicarakan pagi hari ini bukan cuma soal pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita semua. Bagaimana kita melayani dalam hidup kita. Apakah pelayanan itu cuma yang di atas mimbar? Apakah pelayan itu cuma yang petugas kolektor, penerima tamu? Enggak, Bapak Ibu. Ibu-ibu ngurus rumah tangga, pelayanan enggak? Pelayanan, karena kita melayani anak-anak dan suami kita. Opa-oma yang ngasuh cucunya, pelayanan enggak? Pelayanan. Tapi yang membedakan apa? Kita melakukannya dengan tepat apa enggak? Kita melakukannya berkenan enggak buat Tuhan? Semua opa-oma, kakek nenek pasti dia seneng ngasuh cucunya. Ya. Orang kita kadang-kadang orang tua tuh lebih sayang, kakek nenek itu lebih sayang ke cucunya daripada ke anaknya kan. Ya, kalau sama cucunya tuh suka manjain gitu. Dulu sama anaknya jarang ngasih jajan. Giliran punya cucu, wah cucu mau apa cu? Gitu kan. Saya jadi ingat ibu saya. Dulu waktu Kristi, anak saya pertama itu kan cucu ibu saya yang pertama. Kalau di rumah, istri saya tuh, Bu Budi tuh nggak boleh ngelarang Kristi minum Coca-Cola. Fanta, Coca-Cola tuh nggak boleh. Jadi gak boleh ya, paling susu, air putih itu boleh. Tapi kalau Coca-Cola, Fanta tuh pasti diomelin sama mamanya. Tapi kalau Kristi main ke mbahnya, ke ibu saya, ya, ibu saya pasti ngomong, "Cuk, Coca-Colanya mau enggak? Fantanya nambah enggak?" Ya. Sampai akhirnya kalau pulang dari rumah ibu tuh, anak-anak saya sering batuk. Ya kan, itu kan salah satu tanda. Seorang nenek, seorang kakek itu mereka sayang sekali sama cucunya. Tapi kalau tidak tepat, hasilnya bukan suatu kebaikan. Sayang, akhirnya manjain, kasih Fanta, kasih Coca-Cola. Enggak taunya itu bikin batuk, bikin sakit tenggorokan. Tapi kalau kita bisa mengasuh dengan tepat, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita lanjut. Pelayanan merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar. Kita bisa menyembah lewat doa, kita bisa menyembah lewat pujian, kita bisa menyembah dengan kolektor kita. Tapi pelayanan itu merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar. Asal dilakukan dengan tepat dan dilakukan dengan berkenan buat Tuhan. Dan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ada 4 syarat nih Bapak Ibu. Yang pertama, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang udah sepuh, bisa nggak jadi berkat? Bisa kan? Perlu jadi pendeta? Nggak perlu kan? Nggak semua harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta nanti jemaatnya siapa? Ya kan? Nggak perlu semua jadi WL. Kalau semua jadi WL nanti yang dengerin siapa? Kan nggak ada. Tapi kita semua bisa jadi berkat. Lewat apa? Bapak-bapak yang masih bekerja, bapak dari pagi sampai sore kerja, jadi berkat nggak?
Kita renungkanlah Bapak-bapak sekarang. Kita pergi dari pagi sampai sore. Yang kita dapat apa? Kita dapat uang, kita dapat upah. Pasti. Tapi yang jadi persoalan selanjutnya, apakah dengan uang itu keluarga kita dapat berkat? Apakah uang itu mendatangkan berkat bagi keluarga kita? Apakah dengan kerja kita itu semua mendatangkan berkat bagi keluarga kita? Bapak ibu-ibu yang di rumah ngasuh anak dari pagi sampai sore, bisa jadi berkat nggak? Jadi berkat. Coba kalau Bapak Ibu lihat yang kakek nenek yang udah sepuh gitu ya, dia dikabarin cucunya berhasil. Cucunya jadi orang yang berhasil, orang baik. Pasti kakek nenek itu akan sukacita. Oh iya, dulu aku yang rawat. Dulu aku yang ngajarin. Aku yang ngasuh. Tapi giliran kita dikabarin anak cucu kita kena narkoba. Anak cucu kita masuk penjara. Kita sedih enggak? Kita pasti sedih. Makanya kita harus gunakan bagaimana segala bentuk kegiatan kita itu jadi berkat. Ya. Melayani Tuhan di gereja jadi berkat. Kerja di kantor jadi berkat. Ngurus rumah tangga jadi berkat. Ngasuh cucu-cucu jadi berkat. Ya. Semua itu bisa jadi berkat Bapak Ibu. Yang penting adalah bagaimana kita melakukannya. Ya. Bagaimana kita melakukan kegiatan kita itu sebagai sesuatu yang berguna buat Tuhan dan buat sesama kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengasuh cucu-cucu kita, itu menjadi sesuatu yang berguna buat Tuhan. Kita ajarin cucu kita, ajarin kalau pagi berdoa, kalau nakal jangan diomel-omelin pakai kebun binatang, nasihatin yang baik. Ya. Seperti 1 Petrus 4 ayat 11 tadi. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau kakek nenek berbicara dengan kebun binatang, ya kan, dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak sopan, cucunya jadinya apa? Jadi berkat nggak? Kita muliakan nama Tuhan nggak? Tetangga kita akan mencemooh kita. Loh, itu mbahnya itu rajin ke gereja. Tapi kalau marah sama cucunya kok ngomongnya kebun binatang keluar. Nama Tuhan nggak akan dimuliakan. Bapak Ibu semuanya, yang ketiga, pelayanan merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar. Dan yang keempat, salah satu tujuan hidup manusia adalah melayani Tuhan. Ya. Ini suatu kebutuhan. Tanpa melayani Tuhan, hidup kita tidak akan ada gairahnya. Kita akan mikirin diri kita sendiri. Numpuk harta sendiri. Wes kepengen sugih terus. Pengen kuat, kepengen ini. Tapi di saat kita mau melayani Tuhan, kita memikirkan dua pihak. Apa itu? Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah sesama kita. Dengan melayani Tuhan itu, kita akan mengurangi ego kita. Selama kita nggak mau memikirkan pelayanan Tuhan, kita akan cuma mikirin diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kita akan memikirkan Tuhan dan kita memikirkan sesama. Lanjut, pelayanan merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar. Allah tidak hanya menuntut kita untuk melayani Dia, tapi Allah memberi janji, memberi berkat bagi orang yang melayani Dia. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Amin. Amin. Siapa yang melayani tempat kudus, dia dapat dari tempat kudus. Siapa yang melayani mezbah, dia dapat berkat dari mezbah itu. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan.
Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Amin. Mereka akan menjadi kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Siapa yang ngomong ini, Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Tuhan melihat kok. Kalau ada seorang anak yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ada seorang hamba yang melayani Tuhannya dengan baik, dengan berkenan. Maka Tuhan sendiri berjanji pagi hari ini. Dia akan menganggap hambanya itu sebagai miliknya. Bukan cuma milik, tapi milik kesayangan. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan, itu cukup buat hidup kita. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita sayang sama anak kita, pasti kita akan rela hati. Anak kita minta asal itu baik, pasti kita kasih. Anak kita butuh bantuan kita. Enggak usah minta, kita tahu, oh anakku butuh. Anakku ini baik kok, anak ini setia lainnya kok. Tak kasih. Tuhan sendiri berfirman di sini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka. Kalau kita menjadi pelayan-pelayan yang baik, menjadi pelayan-pelayan yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan sendiri berjanji kok. Aku akan mengasihi engkau. Aku akan menganggap engkau sebagai milik kesayanganku yang aku jaga. Ya seperti pujian tadi, Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku. Kalau apalagi kita jadi milik kesayangan Tuhan. Gak usah diminta, Tuhan udah tahu kok kita butuh, kita perlu. Gak usah diminta, Tuhan tahu. Syaratnya jadilah pelayan yang berkenan, jadilah pelayan yang benar. Lanjut, Allah bukan hanya memberi janji, tapi Allah mengasihi bahkan menghormati orang yang melayani Tuhan. Ya, Allah menjanjikan jika kita dihormati oleh Bapa, manusia pun juga akan menghormati kita. Baca yang Roma 14 ayat 17 sampai 18. Bagaimana Tuhan akan menghormati kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Kalau kita melayani dengan benar, bukan cuma soal makan minum, tapi soal kebenaran. Kalau kita melayani dengan cara ini, dengan cara yang benar, Tuhan sendiri berjanji kok. Tuhan berjanji, dia akan dihormati, bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Jangan kebalik, jangan cari hormat manusia dulu. Karena apa? Manusia tuh banyak yang nipu. Di depan mata, di depan kita dia, oh iya, makasih Pak, Bapak baik ya. Kelihatannya munduk-munduk hormat pada kita. Tapi nanti di belakang kita rasani, jelek-jelekin kita. Tapi kalau kita dapat hormat dari Tuhan dulu, kalau kita dianggap berkenan oleh Tuhan, Tuhan akan membuat kita dihormati oleh manusia. Ya, itu janji Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita harus setia dulu. Kita harus melayani dengan benar, melayani dengan penuh kerendahan hati. Allah tidak mungkin melupakan apa yang kita perbuat. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Jadi Tuhan itu pasti ingat. Ya. Jerih lelah kita, Tuhan pasti ingat. Jangan cuma jerih lelah kita. Selai rambut aja Tuhan tahu kok. Apalagi apa yang kita lakukan. Kita melayani Tuhan dengan setia, Tuhan tahu. Kita ngasuh cucu kita dengan setia, Tuhan tahu kok. Kita bekerja dengan setia, Tuhan tahu enggak? Tahu Bapak Ibu. Makanya kita harus berubah. Jangan cuma bekerja, jangan cuma melayani, jangan cuma ngasuh anak cucu. Tapi lakukannya itu dengan benar. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Coba yang nenek-nenek, oma-oma nih saya tanya, bisa enggak kita ngasuh cucu-cucu kita untuk kemuliaan Tuhan? Bisa enggak? Bisa kan? Udah dijalankan belum? Apakah selama ini opa-oma ini ngasuh cucunya cuma sebagai suatu beban? Wah aku udah tua masih suruh ngasuh cucu, aku kok dikasih beban terus.
pasti hasilnya beda. Kalau kita ngasuh cucu kita dengan penuh sukarela, penuh dengan kasih, kita didik mereka, ya. Kalau nakal kita kasih tahu, kalau bandel ya dijewer dikit nggak apa-apa, pasti hasilnya lain. Pagi diajak berdoa, ayo berdoa dulu sebelum makan. Minimal itu aja dulu lah, diajak berdoa sebelum makan. Terus nanti kalau mau berangkat sekolah didoain. Yang sederhana-sederhana pasti nenek-nenek ini bisa kok. Mama ini pasti bisa. Enggak perlu doa yang 1 jam, 30 menit, enggak perlu lah. 1 menit, 2 menit. Kalau ada yang nakal, nasihatin. Ingat firman Tuhan, sampaikan. 1 ayat, 2 ayat. Itu bisa menjadi berkat. Bapak yang bekerja juga gitu. Mulai sekarang, mulai besok hari Senin. Jangan berpikir cuma kerja. Jangan berpikir saya cuma nyari duit. Gampang kalau cuma masalah nyari duit. Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita itu pemilik alam. Ya, duit itu berapa sih? Yang kita perlu berapa? 1 juta, 2 juta, 10 juta. Buat Tuhan enteng. Ya. Saya sering kali dengar kesaksian dari pengusaha-pengusaha itu. Bagaimana mereka berjuang. Awalnya mereka nggak punya apa-apa. Mereka ngerintis dari kecil. Pengusaha-pengusaha besar itu kalau ketemu saya tanya, Bapak dulu orang kaya? Enggak, saya ngerintis dari bawah. Saya cuma ada yang cuma dikasih modal telur 10 kilo disuruh muter ke pasar. Sekarang apa? Dia punya supermarket terbesar di Indonesia. Ada yang cuma dapat pinjaman motor, dia suruh muter kanvas. Ada yang cuma dapat sepeda ontel, suruh jualan kopi. Sekarang punya pabrik kopi terbesar. Kalau dipikir apa? Itu nggak mungkin secara manusia. Masa tukang ider kopi bisa punya pabrik kopi? Tukang ider telur bisa punya supermarket? Tapi apa? Kalau kita lakukannya dengan setia, itu orang dunia loh. Orang dunia aja bisa berubah. Apalagi kita yang anak-anak Tuhan. Makanya kita jangan mikir dulu, aku kerja itu nyari duit. Udah jangan dicari dulu. Duit itu akan datang sendiri. Yang penting rubahlah agar kita itu kerja, tujuan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Rubah sikap kita. Kalau awalnya kita malas-malasan, rubah menjadi rajin. Ya. Kalau awalnya kita cuma sekedar nyari duit, kita kerja, aku mau untuk memuliakan nama Tuhan. Sebetulnya ini suatu hal yang baik. Bagaimana hal yang baik di wilayah sekuler bisa kita bawa ke masalah pelayanan. Kalau orang dunia aja harus terdisiplin, harus tepat waktu. Kita yang layani Tuhan harus lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau saya telat dipotong, berarti pelayan-pelayan juga harus gitu. Orang dunia aja dihukum kok kalau telat. Masa kita yang pelayan-pelayan telat terus? Dan itu sebetulnya bisa kita bawa ke pelayan kita. Kalau kita asal-asalan, Tuhan juga tahu. Oh, kamu layani asal-asalan kok. Ya, kamu ngelayani cuma sekedar mau tampil, sekedar biar dilihat. Cuma biar kamu kelihatan pintar, kelihatan bagus. Tuhan tahu. Makanya ini yang harus kita berubah. Ya, harus kita ubah, Pak Ibu. Bagaimana kita akan merubah kehidupan kita yang biasa-biasa aja menjadi kehidupan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita merubah pekerjaan kita yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Pelayanan kita juga gitu. Melayani jangan cuma asal-asalan. Itu yang harus kita rubah, Pak Ibu. Ya. Karena pelayanan merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar. Asal caranya yang benar. Ya. Lanjut, pelayanan harus dilakukan dengan sikap melayani yang tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa melayani dengan tepat. Enggak semua orang bisa melayani dengan benar. Enggak semua orang bisa dianggap berkenan di hadapan Tuhan. Tugas kita ini. Kalau kita jadi pelayan, ayolah kita bangkit. Layani Tuhan dengan benar. Layani Tuhan buat Tuhan berkenan bagi kita. Kita harus tetap siaga dalam melayani. Maksudnya apa? Siaga itu berarti 24 jam. Siaga itu harus siap saat kita susah, saat kita senang. Kalau itu pelayanan, berangkat. Saya senang dikasih pelayanan Pak Bram ke sini. Walaupun saya harus berangkat dari Jakarta, harus naik pesawat, harus naik kereta. Tapi saya dalam hati itu saya cuma satu. Selama saya masih dikasih tugas pelayanan, itu merupakan kehormatan buat kami. Ya, walaupun harus kami tebus dengan harga, saya harus ninggalin keluarga, harus beli tiket, belum nanti kondisi di jalan. Naik pesawat tuh bukan cuma enak aja, Pak. Ya, Jakarta Semarang kalau naik pesawat 1 jam.
Tapi kalau lagi cuaca buruk, nyawa kita di ujung kuku. Kadang-kadang kalau hujan badai gitu, kita harus naik pesawat. Seluruh pesawat teriak semua Bapak Ibu. Udah takut semua. Diem orang yang awalnya dari masuk pesawat mereka ketawa-ketawa, giliran masuk cuaca buruk diem semua. Itu suatu tantangan. Dan saya sendiri juga menikmati. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan. Itu merupakan suatu kehormatan. Saya berusaha untuk mempersiapkan dengan baik. Ya, ketemu Bapak Ibu semua, itu suatu kehormatan buat saya. Makanya kita berubah Bapak Ibu. Ayo kita rubah. Kalau kita biasa-biasa saja, buatlah kita menjadi pelayan yang luar biasa. Ya. Masa COVID ini merupakan satu pembentukan kita. Pelayan-pelayan biasa yang cuma melayani sehari sekali, seminggu sekali, sekarang harus 3 kali. Ya kan? Suatu tantangan. Itu bukan suatu yang mudah, tapi itu yang akan membentuk kita makin hari makin dewasa. Nanti kalau COVID ini udah selesai, kita bisa tetap 3 kali, karena kita udah biasa, udah berbulan-bulan kita ngelayani 3 kali. Selanjutnya kalau udah normal 3 kali juga nggak apa-apa. Pasti itu juga akan mendatangkan banyak-banyak jiwa baru. Lanjut, kita harus melayani dengan tulus hati, bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain. Dan kita tidak boleh sombong. Bapak Ibu, sombong itu adalah hal yang enak. Ya, siapa sih yang nggak kepengen sombong? Apalagi kalau kita merasa hebat. Wah, kalau sombong, orang sombong tuh biasanya kan kepalanya naik ke atas gitu kan. Jalannya tegak gitu kan. Makanya saya kadang-kadang bukan termasuk orang sombong. Soalnya kan saya jalannya agak bungkuk ya. Celina ketawa. Saya jarang tegak gitu kan. Tapi kita lihat banyak kali orang yang mereka mengagung-agungkan kesombongannya tuh. Enggak cuma di gereja, di tempat umum juga banyak gitu. Tapi kita lihatlah mana sih suatu kesombongan yang berakhir dengan baik. Malaikat yang sombong aja jatuh. Ya. Iblis itu jatuh ngapa? Karena sombong. Pelayan-pelayan Tuhan jatuh ngapa? Karena mereka sombong. Pendeta-pendeta jatuh karena apa? Banyak mereka sombong. Mereka merasa, oh aku orang diurapi, ya kan? Oh aku orang diberkati, oh aku orang diurapi. Kalau aku membawa firman Tuhan tuh, wah semua tumbang gitu kan. Semua tobat semua. Ya. Semua nangis. Yang sakit sembuh. Akhirnya dia sombong dia. Dan itulah yang akan membuat kita jatuh. Jaga hati kita Bapak Ibu semua. Enggak enak jadi orang sombong itu. Enak waktu sombongnya, tapi enggak enak waktu jatuhnya. Jadi enggak enak, jadi orang sombong itu enggak enak Bapak Ibu. Makanya saya enggak kepingin lah jangan jadi orang sombong, enggak enak. Enggak enaknya itu kalau jatuh. Di saat kita sombong tuh enggak enak, kita merasa wah jago gitu kan. Saya dulu kalau lewat dekat teman saya yang kaya-kaya tuh disenggol saya. Enggak usah deket-deket nanti nginjek sepatuku. Jangan deket-deket nanti bajuku kotor. Tapi giliran mereka jatuh, mereka enggak punya muka lagi. Padahal saya juga enggak nginget masa lalu itu. Saya rangkul mereka, saya baikin mereka. Tapi enggak enak. Demikian juga dalam pelayanan kita, jangan kita sombong Bapak Ibu. Ya, jangan merasa kita yang paling dibutuhkan. Itu penyakit paling bahaya. Ya, jadi apapun kalau kita merasa kita dibutuhkan, itu suatu jenis kesombongan yang utama. Ya. Lanjut, ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melayani dengan tepat? Bagaimana kita bisa melayani berkenan di hadapan Tuhan? Rumusnya ini. Motivasi kita apa? Kita melayani buat siapa? Buat kita sendiri, buat orang lain, kepentingan orang, atau buat Tuhan? Yang menentukan ini. 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Jadi yang anggap kita setia siapa? Tuhan. Ya kan? Manusia mungkin bisa bohong sama kita. Manusia bisa ninggikan kita. Tapi kalau yang ngomong Tuhan, pasti lain. Tuhan tuh gak pernah bohong sama kita. Tuhan tahu isi hati kita kok. Kita melayani dengan setia atau enggak, Tuhan tahu. Fokus kita itu yang penting kemana. Coba yang 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh.
Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, jadi biar kita nggak sombong, gunakan pelayanan kita tuh untuk membangun sesama. Kalau kita jadi pelayan, bangunlah jemaat. Kalau kita jadi kakek nenek, bangunlah anak cucu kita. Kalau kita jadi ibu-ibu, bangunlah keluarga kita. Karena itu akan jadi fondasi yang utama. Tuhan menuntut kita tuh sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak bisa nyanyi, Tuhan nggak nuntut kita jadi WL. Nggak semua harus jadi WL, nggak semua jadi singer. Saya juga suara saya fales. You know? Sering saya dikritik sama anak-anak, papa tuh kalau khotbah jangan nyanyi. Lah ngapa? Nanti suaranya jadi fales semua. Makanya sekarang saya nyanyian puji-pujian habis khotbah, pasti saya diem dulu, nunggu WL nyanyi baru saya ngikut gitu kan. Soalnya kemarin saya dikritik Pak Bram, dikritik sama Putri kan, papa jangan nyanyi dulu, biar WL-nya nyanyi. Oh iya ya, bukannya suara aku lebih bagus dari WL-nya gitu. Jadi inilah Bapak Ibu motivasi kita. Bagaimana kita motivasi, kita rubah sekarang. Ya, kalau kerja cuma biasa-biasa, rubahlah. Motivasi kita bukan cari duit. Pokoknya mulai besok aku mau membuat kerjaan saya memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Gak usah bingung lah. Asal niat itu ada, Tuhan tuh buka jalan. Kok kelihatan gak bisa ya? Pasti bisa. Apalagi kita yang jadi orang kesayangan Tuhan. Ya. Yang jadi milik kesayangan Tuhan. Pasti lebih dari itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lakukan. Kita lihat 10 tahun lagi. Kalau kita mau lakukan mulai besok, 10 tahun lagi kita akan berhasil. Baik di pelayanan kita, baik di kehidupan kita akan berhasil. Yang pasti ini dulu yang ganti. Motivasi kita apa? Kalau kita motivasi kerja cuma nyari duit, dapatnya cuma duit. Nggak dapat lain-lain. Dan duit itu nggak membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita rubah, kita hanya mau nyari Tuhan melalui ini. Kalau kita ngasuh anak-anak, motivasi kita cuma beban. Ya selamanya kita akan jengkel ngasuh anak cucu kita. Tapi kalau kita, motivasi kita, aku mau memberkati anak cucu saya. Kita akan merawat mereka dengan baik. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Kita baca lagi di 1 Petrus 4 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 11. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini Bapak Ibu. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ubah ini dulu. Kata-kata kotor kita mulai besok ganti dengan kata-kata yang baik. Umpatan-umpatan kita yang kotor ganti dengan ayat-ayat firman. Ya kalau belum bisa ayat-ayat firman, ganti yang baik dulu lah. Nanti lama-lama Tuhan akan memperbaiki kita. Kalau melayani jangan pakai kekuatan kita sendiri. Melayani jangan pakai kepintaran kita sendiri. Kita merasa, wah aku jago khotbah gampang lah, gak usah persiapan, tinggal ini. Tinggal ngomong, gampang. Orang tinggal ngomong aja pas susahnya. Dapatnya apa? Cuma kesombongan. Tapi kalau kita merasa, Tuhan aku tuh gak bisa. Tuhan aku tuh gak kuat. Kalau kita ngomong gitu, masa Tuhan akan membiarkan kita? Pasti Tuhan akan nolong kita. Oke, kamu gak kuat, aku beri kekuatan. Ya. Oke, kamu gak sanggup, aku beri kesanggupan. Oke, kamu gak punya duit, aku kasih rezeki. Oke, kamu lagi sakit, aku kasih kesembuhan. Di saat tangan kita terangkat ke atas, pasti tangan Tuhan akan turun ke bawah. Ya. Bapak Ibu, ini yang harus kita rubah. Bagaimana kita bisa berubah? Menjadikan motivasi hidup kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya. Dari yang cuma sekedar kerja, sekedar melayani. Rubahlah untuk
menjadi pelayanan memuliakan nama Tuhan. Ini tugas ini berat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kepingin menikmati indahnya pelayanan, indahnya melayani, indahnya kehidupan kita, ya kuncinya itu. Ya. Kiranya kita bisa dirubah semua. Kita berubah semua, Bapak Ibu. Saya rindu kita semua mengakhiri hidup kita dengan indah. Mengakhiri pelayanan kita dengan indah. Apa yang kita udah jalankan selama ini, biarlah Tuhan perbaiki. Ya. Tuhan kita tuh penjunan. Kalau tanah liat, kita selaku tanah liat belum bagus, biarlah Tuhan bentuk lagi. Kurangnya apa? Ya Tuhan yang tahu. Ya. Syaratnya apa? Andalkan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan pelayanan kita cuma mengandalkan diri kita sendiri. Jangan biarkan melayani mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan.